Selama observasi, kami menemukan beragam perilaku warga. Sebagian membuang sampah langsung ke selokan bukan sekedar plastik, melainkan juga sisa makanan dan lauk yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Ini bukan semata soal kesadaran. Ini kami akan melakukan dokumenter terkait selokan yang ada di wilayah sini. Iya, Sekiranya apakah Ibu berkenan untuk saya tanyai terkait dengan kondisi selokan saat ini? iya Pak, bersedia. Baik, untuk yang pertama, sekiranya Ibu sudah berapa lama sih tinggal di daerah sini, Bu? Kurang lebih sekitar 10 tahun selama saya ikut suami saya di sini. Terus menurut Ibu bagaimana kondisi selokan saat ini dibandingkan dengan dulu? Apakah ada perubahan atau gimana? Ada perubahan Mbak. Dulu selokan tuh sempat ngalir, sekarang airnya mampet, nggak ada air sama sekali kecuali kalau hujan. Tapi sekarang kalau musim kering gini nggak jalan. Iya. Dengan kondisi selokan yang seperti ini itu berdampak pada kehidupan sehari-hari atau bagaimana? Ya berdampak lah Mbak, kan baunya itu dari kan mengendap, dan bisa jalan kan pasti bau. Terus saya kan jualan, otomatis banyak orang yang tanya bau apa, dari mana, ya dari selokan itu. Ya, baik Ibu. Kemudian kalau terkait dengan selokan ini kan orang-orang kan biasanya kan membuang sampahnya di situ. Nah, sekiranya apakah Ibu pernah menegur orang-orang itu atau gimana? Kalau saya nggak berani Mbak menegur, kan sudah biasaan orang sini kadang buangnya di situ. Kecuali kalau mungkin ada perangkat desa yang menegur sih nggak apa-apa, kalau saya nggak berani. Terus menurut Ibu kenapa masih banyak orang yang buang sampah ke sini? Padahal kan tahu itu kan salah juga, akan dampaknya juga buat mampet itu tadi kemarin. Ya mungkin cari jalan tercepatnya Mbak, ya mungkin sampahnya biar cepat jalan. Soalnya dulu itu nggak ada petugas kebersihan, jadinya mungkin daripada numpuk di rumah, jadinya dibuang di selokan itu. Oke. Bagi Ibu, kemudian terkait dengan petugas yang biasanya mengangkut sampah di sini, bagaimana Bu? Sekarang itu pengambilannya itu kayaknya 1 minggu sekali Mbak. Kalau dulu itu lancar, 2 hari sekali sudah diambil, jadi nggak sampai bau gitu. Terus harapannya bagaimana Bu, selain kesadaran warga, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari sisi fasilitas atau layanan di sekitar sini? Ya mungkin dari petugas kebersihannya juga mungkin Mbak ya. Mungkin waktu pengambilan sampah juga lebih kayak 1 minggu mungkin 3 kali atau setiap hari gitu. Terus mungkin ada dari pihak desa mungkin atau pemerintah setempat buat bangun selokannya biar ada jalan gitu. Iya. Layanan pengangkut sampah di sini hanya datang seminggu sekali. Sampah organik seperti sisa makanan tidak mungkin disimpan di tong sampah selama 7 hari dalam cuaca panas. Selokan pun menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia. Saat cuaca panas, kondisi semakin parah. Selama observasi, setidaknya dari banyak orang yang melewati lokasi ini menunjukkan respon negatif terhadap kondisi selokan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui 3 konsep psikologi lingkungan menurut Hanurawan 2024. Pertama, teori stres lingkungan, yaitu bau busuk dan selokan kotor yang terus memicu stres sehingga warga menutup hidung atau mempercepat langkah sebagai bentuk coping. Selanjutnya, teori kendala perilaku, yaitu kebiasaan membuang sampah organik ke selokan, terjadi karena keterbatasan alternatif pengelolaan sampah, bukan semata pilihan bebas. Lalu teori beban rangsang, yaitu paparan kondisi selokan yang berlangsung lama membuat sebagian warga terbiasa sehingga kepekaan terhadap kondisi tersebut menurun.